dia bukan sawi tetap, jadi dia bisa berpindah-pindah tergantung di mana punggawa tergantung punggawa membutuhkan dia. Kan dalam eksistensi sendiri sawi itu butuh sedangkan punggawa itu menyediakan modal. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Terima kasih pada hadirin yang telah sempat hadir untuk di kesempatan kali ini. Sama-sama. Di sini setelah saya dengan teman-teman saya mengambil data dari beberapa masyarakat atau warga yang ada di Desa Lekan ini dengan di mana masalah yang kami dapatkan yaitu masyarakat tidak memahami atau tidak mengetahui tentang Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1964 yang dimana berkaitan tentang bagi hasil. Mungkin para punggawa atau sawi yang sempat hadir di sini, saya akan menjelaskan tentang undang-undang di sini, undang-undang yang telah ditetapkan suatu negara ini. Saya ucapkan terima kasih atas waktu yang Bapak Ibu sudah sempatkan di sini. Mungkin kami di sini tidak akan berpidato terlalu panjang, hanya menjelaskan tentang analisis yang kami dapatkan dari beberapa responden dari warga di sini. Nah, dari analisis yang kami dapat itu tidak ada permasalahan, hanya saja kami di sini memberikan solusi tawaran agar untuk memanajemenkan hasil dari budidaya rumput laut atau dalam pengolahan sumber daya alam. Baik, saya lanjut. Pekerjaan sampingannya itu penangkapan kepiting. Nah, jumlah tanggungan yang ia tanggung itu ada 5 orang. Alamat itu Jalan Desa Putondo, Desa Laika, Kecamatan Mangarabombang. Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan ada beberapa rumus. Yang pertama itu biaya tetap. Putondo itu sama PPLH itu beda Kak. Jadi beda intinya beda tempat nih Kak. Perahu. Nah, setelah didebatkan Pak Arga ininya, maka Pak Arga akan menunggu 30 sampai 40 hari. Setelah itu Pak Arga yang akan memanennya sendiri. Lalu masuk pada manajemen produksinya, di mana yang pertama adalah perencanaan atau planning. Di mana pada perencanaan ini menurut kami atau menurut sepengetahuan kami bahwa perencanaan ini adalah di mana Pak Arga menentukan atau merencanakan memang suatu hal yang diperlukan untuk usahanya dapat berhasil dan juga bagaimana usahanya itu dapat berjalan dengan lancar. Bertanggung jawab untuk membentangkan bibit, memanen dan juga memasarkan hasil budidayanya. Kemudian selanjutnya itu ada pelaksanaan di mana pemilik akan membeli bibit dan bahan-bahan lainnya, yaitu seperti tali, Pun pendidikan terakhirnya itu SMP. Pekerjaan utamanya itu pembudidaya rumput laut. Nah, pekerjaan sampingannya itu jaring kepiting, lobster, kuli bangunan dan bagang. Di mana jumlah tanggungannya itu 4 orang. Yang kita wawancara itu di Desa Laikan, Kecamatan Mangarabombang. Tapi kalau buat tabung bibitnya itu 1 kali, karena kan proses budidayanya cuma 1 kali. Nah, ada 1 bulan, kayak tidak bakalan. Logis nggak sih kalau misalnya tiap hari dianu atau menyebar tiap hari? Anda Arif Imran. Yang terhormat Ketua LPH Kumapi RTKP Unhas dalam hal ini yang diwakili oleh Kakanda Hizul Islam. Yang kami hormati Presiden Keluarga Mahasiswa Perikanan Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan Universitas Hasanuddin atau yang mewakili Wakil Presiden Kakanda Muhammad Akbar, serta yang kami hormati dan yang saya cintai dan yang paling saya banggakan, Ketua Panitia beserta teman-teman Panitia Komitmen tahun 2023 dan seluruh tamu undangan dan ketua-ketua lembaga.
Yang terhormat Wakil Presiden Kemapi FIKP Unhas, yang terhormat Ketua MPH Kemapi FIKP Unhas, yang saya hormati Ketua Umum KMP HPP FIKP Unhas dan ketua-ketua lembaga yang sempat hadir dalam ruang lingkup Kema FIKP Unhas, dan teman-teman sekalian dan para tamu undangan yang sempat hadir pada hari ini. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman panitia sampai pada hari ini masih semangat dalam melaksanakan kegiatan ini. Harapannya semoga semangatnya teman-teman panitia tetap dijaga sampai selesainya kegiatan ini. Kemudian saya ucapkan juga terima kasih kepada ibu-ibu dan bapak-bapak telah membuka pintu baik kami untuk melaksanakan kegiatan ini. Ketua panitia khususnya juga para jajarannya sempat memberikan waktunya, tenaganya dalam melancarkan juga menyukseskan kegiatan yang insya Allah akan kita laksanakan pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada warga Desa Laikam. Nah, dalam rangkaian kegiatan saya juga mendapat informasi dari panitia ada kegiatan seperti sosialisasi bersih pantai. Nah, kegiatan seperti ini kita juga sebagai mahasiswa bisa merasa berguna kepada masyarakat umum, bisa membersihkan lingkungan sekitar. Itu merupakan salah hal yang setidaknya kita mungkin bisa kami lakukan sebagai mahasiswa seperti saat ini. Maka hanya kepada kami mengucapkan pujian dan menempatkan bersyukur di sebagian dari kesempatan ini sehingga kami dapat mengikuti kegiatan postal. Kita buat dua produk, Bu. Pertama itu es krim rumput laut, yang kedua itu siomay rumput laut. Nah, mungkin untuk olahan yang pertama itu kita akan buat es krim rumput laut, Bu. Nah, untuk alat-alatnya itu mungkin yang ada di rumah kita biasanya, misalnya kompor gas heat, terus baskom, chopper, timbangan untuk mengukur beratnya toh, baru mixer, baskom. Setelah itu mungkin cupnya saja, es krimnya toh. Nah, mungkin hanya itu Ji bahan alatnya. Nah, untuk bahannya itu yang pertama, bahan utama itu mungkin rumput laut Ki. Udah tahu itu rumput laut. Baru susu kental manis, baru susu UHT. Nah, baru setelah itu bahannya itu TBM. Mungkin kita tahu ini toh untuk mengembangkan adonan. Baru sedikit garam. Hanya itu Bu untuk bahan-bahannya. Setelah itu kita haluskan ini rumput laut. Untuk buat adonannya, itu kita masukkan TBM sedikitnya. Setelah kita masukkan TBM, kita masukkan gula. Nah, ada kasihnya, ada buah-buah. Yang mana bisa dibantu? Kasih
di sini ini baskom ta ibu. Iya. Ini nih. Tambah susu ini kayak lebih supaya lebih kental piannya, jadi nanti pas jadi es krim kayak lembut sekali kalau ditambah dengan susu ini tadi. Tapi kalau misalkan tidak mau jadi pakai cair boleh juga, tapi nanti untuk teksturnya itu kayak tidak selembut es krim yang biasa. Kalau sudah begini kayak fruta, ya tidak cair, tidak kental, bisa minum. Untuk pembuatan siomaynya tahu sementara menunggu pembuatan es krimnya, bahan-bahannya itu ini ayam, tentunya rumput laut nih. Jadi bahan utamanya toh baru untuk bumbu-bumbu ini lagi. Iya, semakin banyak bawang putihnya semakin harum. Kecap asin. Kecap asin 2 sendok ini. 2 sendok Bawang putih, kecap asin, terus saus tiram 2 sendok juga. ya tergantung selera Ji Bu, tergantung jumlah ayamnya juga, semakin banyak ayamnya semakin banyak minyak juga. Iya. Nah, itu minyak wijen. Secukupnya. Iya. Kalau ini 4 sendok Bu, 1:2 sama yang itu. Misalnya kalau tidak ada minyak wijen bisa dengan apa pakai? Tidak ada di sini minyak wijen. Susah juga, tidak ada di warung kecil tadi. Hanya kasih harum gini Bu. Apa ya bumbunya? Kurang yang besar. Mana mau paling ngumpul? Seperti mau dibentuki, mau. Oh, ini ada pikau nana. Kan rep kenapa mai ke suruh bro. Regina. Rumput laut. Jangan orang lihat tuh orangnya tahu itu jangan es krim vanila tentang itu mungkin siomay dari rumput laut. Ya baik. Jadi untuk acara selanjutnya yaitu sosialisasi. Mungkin tidak jangan salah nih tapi di buku kepala waktu mungkin sekitar 30 menitan. Ya baik, langsung saja saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, alhamdulillah, puji syukur kalau senantiasa kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Nasabah yami kain sakit buku magasti umur malaku sehingga kuliah sama-sama kumpul tanpa kane guna laksanakan sosialisasi mengenai pengembangan sumber daya manusia dan pengelolaan sumber daya alam di masyarakat pesisir, tepatnya di Dusun Puntondo ini. Pada siang ini, topik yang akan kita angkat itu pengolahan sumber daya manusia dalam pengolahan sumber daya alam di masyarakat pesisir. Nah, sebelumnya itu mau Kak bertanya untuk bapak-bapaknya. Tunggu ibu-ibunya nih, bapak-bapaknya mau dulu. Nah, ini Bapak, apa yang menjadi mata pencarian pokok sekarang ini Pak di desa Laisan ini Pak? Sekarang? Iya. Rumput laut sama jaring kepiting. Oh, itu budidaya rumput laut nih Pak. Nah, di budidaya rumput laut itu Pak, ada yang namanya itu budidaya keberlanjutan tuh Pak, supaya ada generasi diwariskan untuk generasi muda. Sangat penting itu namanya keberlanjutan. Jaga lingkungan tak, karena seperti yang saya lihat di sini masih terjaga masih bagus sumber daya alamnya. Jadi sama-sama di sini jaga supaya ada nanti diwariskan ke keturunan tak. Wadah di mana kita ini diberikan sarana misalnya alat tangkap, misalnya kapal, dan itu ada ketua dan ada bawahannya. Nah itu biasa itu dimaksud dengan lembaga. Dan lembaga itu ada yang formal, yang biasanya formal itu dari pemerintah langsung. Nah yang formal itu contohnya itu dalam Sulawesi Selatan sendiri itu ada namanya sistem penggawa sawit. Mungkin bapak-bapak dan ibu juga tahu. Nah dalam sistem penggawa sawit ternyata meskipun sistem ini disebutkan non formal, artinya tidak berhubungan dengan pemerintah, namun ternyata Bu dan Pak bahwa ternyata sistem bagi hasil ini sudah ada dalam undang-undang. Tidak apa-apa Bu, anak-anak juga semangat di belakang, tidak apa-apa. Kita di sini kita bikin diskusi sendiri, tidak apa-apa. Jadi ternyata sistem bagi hasil itu ternyata sudah ada dalam undang-undang negara. Nah, undang-undang itu dalam tahun 1964, Undang-Undang Nomor 16. Jadi sejak tahun 1964 undang-undang ini sudah ada. Nah, saya kemarin tanya-tanya keliling kepada ibu-ibu dan bapak-bapak juga. Nah, ternyata meskipun cuaca sekarang lagi panas, lagi kemarau, musim-musimnya kemarau, namun saya perhatikan bahwa bapak-bapak dan ibu-ibu ini masih semangat dan sangat ramah, dan itu saya sangat apresiasi sekali. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Yaitu yang kita bahas adalah pada manajemen produksi. Pasti bertanya itu semua, apa minjau manajemen, apa minjau produksi. Intinya itu manajemen produksi itu tentang bagaimana caranya kita merencanakan, melaksanakan usaha yang ada di sini. Nah, seperti yang kita tahu bahwa usaha yang ada di sini adalah rumput laut, dari rumput laut. Nah, adapun kami sudah berkeliling kemarin bertanya-tanya, bahkan mungkin ada salah satunya di tempat ini yang sudah kami tanyai, bagaimana mulai dari proses pembuatan bibit, menyewa orang untuk membuat bibit, bahkan menyewa orang untuk menebar bibit lalu memanen. Nah, bahkan kemarin itu ada kita wawancarai salah satu responden, dia yang bibit sendiri, dia juga yang tebar sendiri, gitu. Kita pikir, ini salah satu pembudidaya punya idaman, karena dia kerja semua ya. Nah, mungkin kita lihat bahwa sudah manajemen produksi yang sudah ada di tempat ini sudah baik-baik saja. Tidak ada yang bermasalah, tidak ada yang komen-komen dari antara yang disewa maupun pembudidayanya. Tapi saya mau pastikan dulu bahwa apakah Bapak Ibu setelah memanen apakah langsung menjual ke pengepul? Langsung dijual ke pengepul, dia sudah panen langsung ke pengepul. Nah, pengepul itu akan mengedarkannya lagi ke perusahaan-perusahaan atau pabrik. Itu tidak salah, tetapi coba bayangkan Bapak Ibu, kalau misalnya Bapak pembudidaya ataupun ibu-ibu sekalian langsung memasarkannya ke pabrik-pabrik atau ke daerah-daerah yang membutuhkan atau perusahaan-perusahaan, pasti keuntungannya bakal lebih banyak. Tapi bukan berarti bahwa pengepul itu tidak dibutuhkan, karena saat ini pengepul yang menjadi perpanjangan tangan untuk para pembudidaya sekalian. Di mana materi kali ini yang saya bawakan itu tentang analisis kelayakan usaha budidaya rumput laut. Nah, kemarin kami melakukan wawancara ke beberapa warga
Nah, di mana rata-rata warga yang kami wawancara itu rata-rata memang pembudidaya rumput laut. Nah, rata-rata yang kami tanyakan itu memang mereka menjelaskan bahwa hasil mereka itu hanya 6 bulan toh dalam 1 tahun produksi. Cocok dong? Jadi tahu Bu, memang dapat kami sebutkan toh analisis budidaya rumput laut ini memang layak untuk tetap dikerjakan atau dilanjutkan di keberlangsungannya. Tetapi dalam 1 tahun itu hanya 12 bulan dalam produksi. Artinya kan 6 bulannya tidak bekerja tahu. Nah, saya juga tadi dengar ibu ini mengatakan 6 bulan itu cerita-cerita di depan rumah. Jadi toh mungkin bisa nih kami sebagai mahasiswa toh bisa nih memberikan saran kepada Bapak Ibu di mana ketika stop nih produksi rumput laut ini bisa nih kita membuat usaha baru. Yang pertama itu mungkin seperti pelatihan tadi toh bisa nih kita olah rumput laut menjadi es krim rumput laut dan siomay rumput laut. Bisa nih itu sebagai penambahan penghasilan tak? Mungkin saya mau bicara sedikit tentang wisata yang ada di sini. Berdasarkan saya tanya-tanya kemarin tuh ada dibilang PPLH pusat pendidikan latihan hidup, pusat pendidikan latihan hidup. Nah di situ tuh ada 100% dia ibu itu bilang 100% tenaga kerjanya di situ menggunakan warga lokal, tidak ada warga orang lain tuh. Nah di situ tuh jadi pusat PPLH itu memberikan dampak positif terhadap lapangan pekerjaan untuk warga lokal. Nah tapi saya di sini mau bicara tentang bagaimana kita memanfaatkan itu PPLH untuk mendapatkan penghasilan tambahan. Berdasarkan informasi yang kami dapatkan itu tiket masuknya 25.000 untuk free, untuk tiket dengan free stick rumput laut. Dapat juga untuk stick rumput laut tuh. Nah kalau itu mungkin juga warga lokal di baru juga di sana. Nah jadi itu tuh ya, tapi banyak orang yang belum tahu itu tentang PPLH. Nama saya Samsuria dari Lino karena orang Makassar rata-rata ada lainnya. Yang saya tanyakan di sini mengenai yang wisata di sana. Memang dulu pernah kita diminta orang-orang PPLH untuk memproduksi makanan apa saja yang kita bisa. Dia terima kita punya produk. Tapi lama-kelamaan sampai sekarang ini tidak lagi dipanggil, tidak lagi dibutuhkan kita punya produk yang di luar. Karena dia bisa memproduksi di dalam. Jadi yang kedua saya minta resepnya tadi Pak, itu saja. Kenapa ya? Ya karena nasinya ibu. Ini sampai kalau resep. Mungkin teman-teman nanti bisa catatkan resep ini ibu. Untuk resep keduanya nih kak, satu untuk STX, satu untuk. Pegang dulu kamera. Oh, kamera. Semua, halo. Ada, naik coba deh.
hello. Say hi, say hi. Halo, halo, halo. Video ini video. Komitmen sukses, ya? Sukses. Harus kompetisi supaya dapat juara. Coba. Asik. Asik. Ini ambil sih. Apa nama timnya nih? Apa nama timnya? Racami. Apa nama timnya? Bagus. Itu bagus. Yang lucu-lucu tuh yang lucu. Di mana? Di Maluca. Mau lomba? Ada yang tahu kita akan lomba apa? Warna. Tahu? Ya, anu dulu baris kamakin kelompok anu. Gambar. Ya, dengar. Kelompok akan dibagikan sampai satu baru nanti Balik. Kasih gambar ulang. Gambar kita. Ya kita di gambarnya. Harus mirip, oke? Apa gambaran?
kelompok 3. Naik, balik. Tahan na tahan. Ini Kak. Ya. Satu. Menghadap Di ke sini, sana. sini. 1, 2. Ya, tepuk tangan. Kita dulu pula sama Messi. Juara 2, juara 2. Ayo naik. Ya, kami undang. Ayo Kak. Ini juara 2. Menghadap ke kamera Ki. Nah, untuk juara pertama, ayo naik. Main semua kelompok 2. Satu lompat turun. Erlan. Lagi Erlan. Mundur. Foto apa kayak? Asik. Kenapa kau? Galerian gitu. Ya, foto. 1, 2, 3. Ya, tepuk tangan. Nanti kalau ulang tunggu. Nggak mungkin lah. Warga hijau. Alga. Kita ada sedikit lagi. Weh, Bumil. Saya Bang. coba kau ke situ.
Duduk Mas saya, ada perempuan Kak. Berdiri. Bener-bener di kapan Kak? Kota di belakang. Maaf. Kalau gitu kita pindah apa? Mundur. Kau berdiri kok cowok duduk. Oh. Sana kamera. Bener-bener dah. Dadah.